Bukan khianat, bukan. Berpikir ini kalau nanti ada turunan yang dua-dua yang berbeda, maka untuk rajanya jadi mana ini begitu, sehingga digagalkan di sana. Kemudian ayam Wuruk marah. Nah, dari kakek-kakek saya dulu itu kan tidak semuanya jadi raja, ada namanya raden-raden kakek Pamaja. Mereka bersumpah akan mencari Pati Gajah Mada karena telah berkhianat kepada keturunan. Dicari nggak ketemu karena sakti. Ada yang pernah moksa di sini, hilang lagi di sana, lagi di sana, bermacam-macam. Namanya orang-orang sakti kan seperti itu. Nah, turunan Maja-Maja ini, Raden dan Maja ini yang tidak, karena tidak ada bersumpah, tidak ketemu, akhirnya mereka tidak kembali. Nah, akhirnya menetap di Jawa Barat. Ada di Banten, ada yang di Pantai Selatan, dan segala macam. Itulah Pamada Mukhtar, Sumat Maja, Patno Maja, macam-macam seperti itu. Nah, kemudian terkait tentang Mataram sendiri, Mataram itu turunan dari tadi itu, dari Brawijaya V tadi. Di sini membuat suatu kerajaan yang pada akhir-akhirnya menyebar menjadi besar, termasuk juga ada namanya kerajaan Islam di bawah Sultan Agung Mataram, Tanjangkusumo. Nah, bagaimana dengan di Kebumen ini? Kebumen ini sendiri sebelum ada Raja Mataram Islam, ini sudah ada, bahkan di Babat Kediri. Pada Kediri itu sudah ada pada tahun 1100 sekian. Kalau Majapahit itu kan jayanya kan pada 1300 sekian, abad ke-13 begitu. Nah, di Babat Kediri ini sudah ada, diciptakan oleh Kuwu Panjer. Bahkan seluruh raja-raja bangsawan dulu setiap tahun di sini diadakan namanya ngadu ayam. Ngadu ayam itu bukan kayak kita sekarang ngadu ayam judi, itu adalah satu persahabatan. Gitu. Beda kalau sekarang orang ngadu ayam judi kan. Kalau dulu itu persahabatan begitu. Diceritakan bahwa dalam bahasa Indonesianya dulu pernah ada satu kejadian begitu ya. Ada raja di sini, namanya Raja Panjer namanya, punya istri, kemudian tertarik sama seorang pemuda yang ganteng, yang menato begitu. Saking terpesonanya, ya ibaratnya mungkin kalau orang melihat seperti Nabi Yusuf lah begitu ya. Seperti itu mungkin begitu, tertariknya. Akhirnya raja marah, kemudian si bangsawan ini dia tidak ada niat jahat, gitu. Tidak ada niat untuk khianat. Nah, untuk membuktikan kesuciannya, karena dia dikejar-kejar sama ada pasukan-pasukan di sini, akhirnya dia masuk ke suatu tempat ya seperti sumur begitu. Sumur ini namanya sumur Sendang itu sumur ya. Nah, sumurnya itu pada suatu waktu dia wangi. Inilah yang menjadi kepercayaan bahwa wanginya itu menunjukkan bahwa kesucian dirinya, bahwa tidak ada hal yang jelek gitu. Kalau orang itu jelek, itu kalau masuk ke satu hal itu pasti bau busuk, itu menunjukkan dirinya. Nah begitu. Ini cerita itu sudah ada di Babat Kediri, bahwa menunjukkan bahwa Panjer ini sudah ada pada waktu-waktu itu. Dan istilah itu namanya pemimpin, namanya Kuwu Panjer. Kuwu itu kalau saya katakan pemimpin besar yang meliputi wilayah-wilayah sekitar Bagelen, kemudian Wonosobo, terus kemudian di Banjarnegara, Banyumas, Keresidenan gitu. Nah, kemudian berkembangnya agama Islam yang besar semenjak Syekh Ibrahim Asmarakondi atau Syekh Ibrahim Asmarakondi itu adalah orang yang diminta ketika Brawijaya kedua. Ketika itu terjadi kekacauan, ketika Brawijaya Hayam Wuruk tidak ada, ganti Brawijaya. Nah, kedua itu kekacauan, masyarakat banyak kekacauan. Nah, akhirnya Brawijaya kedua diminta saran oleh istrinya, saya lupa dia siapa itu, untuk mengundang ulama dari Samarkoni Bupora. Bupora itu daerah Rusia Selatan begitu, yang mana di situ juga ada namanya salah satu ulama besar, itu namanya namanya Bukhari ya.
Imam Bukhari. Nah, datang mereka ke sini itu 3 orang. Dengan pengawalnya tentunya, yang satu Syekh Ibrahim As-Samarqandi tadi, Samarqandi bukan Samarqandi. Kemudian dengan anaknya satu Rahmatullah dengan Ali Murtola. Berangkatlah dari sana untuk menemui Brawijaya kedua. Pertanyaannya untuk kebangsaan kita, mengapa mereka sampai datang? Nah, begitu hebatnya Majapahit gitu. Sampai dengan menguasai wilayah daratan Malaysia, Thailand, sampai ke Mongolia, sampai ke Rusia Selatan. Bahkan ada yang bilang sampai dengan ke Arab ke sini, ya, Timur Tengah ke selatan nanti. Hebatnya Majapahit kita ini. Inilah yang harusnya menjadikan kebanggaan bagi bangsa kita, teman-teman wartawan, membuat suatu program pada jejak Majapahit. Itu buat satu program, ya kan? Jejak Majapahit dari masa ke masa. Itu kalau ditarik di buku sejarah, rekan-rekan ini kalau bisa sampai itu bisa menghasilkan, bisa dapat gelar doktor, mungkin profesor. Karena belum ada orang yang ya ada tapi sepotong-sepotong. Begitu. Buat rekam jejak Majapahit sampai dengan menguasai dunia. Begitu. Itu luar biasa Majapahit. Sampai dengan Raja Samarqandi itu meminta ulama tadi ke Brawijaya kedua. Nah, kan raja itu istrinya kakak adik dengan Brawijaya kedua. Jadi keturunan Majapahit ketika menyebar sana pun mereka juga sudah membuat turun temurun. Bahkan ada kalau dicari secara panjang lagi zaman ratusan juta yang lalu, kenapa itu Belanda mereka mau ke Indonesia, bahkan menipu seorang Columbus gitu dengan peta yang itu, karena keturunan raja-raja di Belanda itu ada hubungannya dengan Jawa. Nanti Pak Rafi sedikit menjelaskan kenapa sampai Belanda itu mau menguasai Indonesia, karena mereka ada secara hubungan dulu ada hubungan keturunan yang lama dulu. Nah, baru siar agama. Sampai di sini memang saya selalu ada sedikit memberikan pelurusan sejarah. Ketika saya masuk tahun 2012 awal, bahwa di sini saya temukan ada namanya makam Syekh Ibrahim As-Samarqandi di Selang di situ. Nah, di situ saya diskusi sama beberapa ulama, nanti rekan-rekan bisa lihat di sana. Dulunya namanya itu bukan makam makam Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Nah, karena suatu hal jadi berubah seperti itu. Kita tidak bicara masalah politis, tapi berubah mungkin kayak ini. Nah, padahal makamnya Syekh Ibrahim itu ada di Tuban. Perjalanannya mungkin ketika itu siar agama pindah lagi. Jadi petilasan begitu. Nah, di zaman itu, ketika zamannya Brawijaya tadi saya bilang, diminta setelah datang untuk memperbaiki akhlak, diterima sampai pada akhirnya anak yang satu Ali Murtola menjadi raja Islam ada di Nusa Tenggara Barat, menjadikan negara Islam. Nah, Rahmatullah tadi setelah meninggal bapaknya itulah akhirnya melanjutkan perjuangan bapaknya untuk meluruskan orang-orang karena kebaikan dan keberhasilannya, maka anaknya tertarik, putrinya Brawijaya itu kemudian dikawinkan. Anaknya meminta supaya bapaknya masuk Islam, tapi bapaknya tidak mau. Artinya biarlah keyakinan secara keyakinannya tetap dia pegang teguh. Makanya supaya tidak ada perdebatan, dikasihlah tanah di Delta, ya, Delta Ampel namanya. Di situ dibangunnya satu tempat yang besar menjadi pesantren. Makanya terkenal menjadi Sunan Ampel yang akhirnya melahirkan Sunan Bonang dan sebagainya. Nah, ini perjalanan akhirnya muncul menjadi negara-negara Islam yang kuat dan sebagainya. Terkait tentang itu kembali kepada Kebumen. Nah, Kebumen setelah itu yang tadinya Hindu atau Buddha di sini, setelah adanya